Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari keempat sesi pertama calon presiden yang ke-9 yang hadir hari ini untuk kita tuntaskan acara Meet the Press setelah 3,5 bulan melakukan belusukan ke seluruh Indonesia per tanggal 16 September tahun 2013. Saatnya calon-calon presiden ini bicara kepada masyarakat Indonesia lewat media yang kami sebut Meet the Press. Kita tepuk tangan untuk Anies Baswedan. Acara kita, Bapak calon presiden, 60 menit. 30 menit pertama Anda kita daulat untuk naik di podium untuk pidato kepada kita. Selepas itu 30 menit berdialog dengan panelis dan juga para wartawan yang siap mencecar Anda dengan beragam pertanyaan. Inilah Anies Baswedan. Kami berikan kesempatan. Pejuang bukan? Pejuang bukan? Pejuang bukan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Konvensi dan seluruh jajaran konvensi. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Majelis Tinggi Partai Demokrat. Yang saya hormati panelis di sini Bapak Profesor Dr. Tamrin Namagola dan Bapak Arief Zulkifli. Yang saya hormati serta teman-teman wartawan, media, dan juga teman-teman yang sama-sama dalam gerakan turun tangan yang hadir juga dalam kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mulai dengan menyampaikan pesan yang didapat dalam perjalanan selama ini berdialog, berdiskusi dengan segala lapis masyarakat Indonesia. Ini sudah dikerjakan jauh sebelum ada konvensi, berinteraksi dengan seluruh masyarakat dan menemukan kenyataan bahwa semangat bangsa Indonesia untuk maju itu luar biasa. Di tempat manapun, di titik manapun kita merasakan harapan itu besar. Saya pernah di sebuah pulau Selaru, itu di ujung tenggara Indonesia berhadapan dengan Darwin. Kami hadir di sana bertemu dengan masyarakat, guru-guru. Ketika acara mau dimulai, hujan keras sekali. Dan pada saat hujan itu, satu orang pergi agak jauh untuk menyalakan diesel. Kenapa jauh? Karena kalau dieselnya dekat nanti mengganggu suaranya. Menyalakan diesel, kembali mereka ke ruangan, kita mulai acara dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya di tempat yang tanpa listrik sambil mengatakan saya orang Indonesia dan saya percaya Indonesia punya masa depan yang cerah. Ini saya temui di ujung. Saya berkeliling kemarin 3.000 km bersama teman-teman turun tangan di berbagai kota. Semua orang yang terlibat dalam gerakan turun tangan ini 0 rupiah, mereka relawan dalam artian sebenarnya. Dan mereka semua hadir karena percaya bahwa republik ini punya harapan, punya masa depan. Yang selalu dikatakan adalah kita memerlukan pengurus-pengurus republik yang berintegritas. Kita memerlukan orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi semua percaya bahwa janji yang dulu diungkapkan pada saat kita merdeka, yang saya sering kutip, itu adalah janji yang akan kita bisa lunasi sama-sama. Saya memilih untuk mengambil tanggung jawab, dan bersama ini saya akan sampaikan bahwa kita memiliki peluang yang luar biasa besar. Republik ini maju bukan semata-mata karena 1-2 orang hebat, tapi karena begitu banyak rakyat di segala level yang bisa bekerja bersama. Kita perlu bergerak bersama-sama. Dan kalau kita perhatikan, yang kita perlu lakukan sebagai terobosan adalah berpikir dengan cara yang berbeda, bekerja dengan cara yang lebih baik, bekerja secara lebih kreatif, secara lebih keras. Inspirasi ini didapat dari sebuah tempat namanya Pandansimo. Pandansimo itu sebuah pantai di daerah istimewa Yogyakarta di sisi selatan. Tempat ini Pak, waktu saya dulu kecil, saya tumbuh besar di Jogja, itu tempat yang biasa dipakai untuk syuting kalau
pemutaran teater yang perlu settingnya gurun pasir. Karena tempat itu amat gersang, amat kering, dan persis seperti Sahara. Dan kemarin kami ke sana bertemu dengan para petani di Pandan Simo. Tempat yang gersang, kering berubah menjadi tempat yang subur dan hijau. Bukan karena pasirnya diganti tanah, tetapi karena mereka menggunakan pendekatan baru, teknologi baru, tidak mengubah jati dirinya. Tetap pasir, tidak berubah, tetapi mendapatkan kualitas yang luar biasa hebat. Saya sampaikan pada para petani di sana, para petani Pandan Simo, kami Indonesia semua harus belajar dari cara Pandan Simo mengubah suasana yang mereka miliki. Kita Indonesia bisa berubah. Hanya kita memerlukan perspektif baru. Bayangkan 5 tahun ke depan Indonesia memiliki normal saja 12.000 triliun rupiah yang bisa digunakan bukan untuk mengongkosi penyelenggara negara, bukan untuk mengongkosi kegiatan politik, tetapi digunakan untuk meningkatkan, mengubah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 12.000 ini, think outside the box sedikit saja. Per tahun kalau kita melakukan efisiensi 5% saja, itu sama dengan 10 triliun yang kita bisa gunakan untuk membangun lebih dari 10.000 puskesmas dengan fasilitas lengkap. Think outside the box. Dan baru berani tanpa ikatan kepentingan dengan masa lalu. Republik ini akan bisa melunasi janjinya. Dan saya berkeyakinan jika kita bisa bergerak bersama-sama, melihat ini sebagai sebuah gerakan bersama, maka kita akan bisa meraih cita-cita yang semua kita bayangkan. Ingin menjadi Indonesia, kita harus menjadi Indonesia yang manusianya jadi fokus. Saya akan mengembalikan manusia menjadi fokus pembangunan, perhatian dari seluruh kerja pemerintah dan bangsa Indonesia. Manusia harus kembali menjadi pusat. Kita sering melupakan seakan-akan manusia bukan pusatnya. Kalau ditanya apa kabar, pasti kita jawab alhamdulillah baik sehat, keluarga baik, anak-anak sehat. Jarang kita menjawab alhamdulillah rumah bagus, kamar berapa, mobil sekian, motor sekian. Nggak pernah kita jawab begitu. Yang dijawab pasti manusianya. Tapi kalau bangsa ini ditanya, bisakah kita menjawab manusia Indonesia sehat, manusia Indonesia terdidik, manusia Indonesia punya rumah, manusia Indonesia sejahtera? Kami, saya, bersama-sama seluruh bangsa akan mendorong manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, itu yang kita janjikan, sehat, terdidik, dan bisa meraih kemakmuran dalam sebuah bangsa yang adil. Ini insya Allah yang kita akan jalankan lewat 9 langkah. Karena itu kita sebutkan 1 semangat, 4 janji kemerdekaan, 9 langkah, dan 5 tahun untuk melunasi itu semua. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Para bapak-bapak pimpinan Partai Demokrat yang saya hormati, dan pimpinan Komite Konvensi yang saya hormati. Bung Anies, saya panggil Bung Anies. Bung Anies yang saya banggakan sebenarnya, karena ini generasi muda yang sangat potensial. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, di mana antar pertanyaan itu dia berkait. Yang pertama adalah, apa pertimbangan-pertimbangan utama Bung Anies untuk menjadi kontestan presidensial 2014? Nah, saya tanyakan ini mengingat beberapa hal dari pihak saya. Misalnya, pertama, beban rakyat, jumlah rakyat yang harus diurus, dan luas daerah kita semua sudah tahu. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan-ketimpangan yang tajam antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Produk domestik bruto itu dihasilkan oleh Jawa, Madura, dan Bali 80%, sedangkan sisanya itu dihasilkan oleh Indonesia Timur terutama. Itu yang kedua, jadi masalahnya berat. Kemudian yang ketiga,
sebenarnya sudah diketahui dan dicatat oleh sejarah bahwa rakyat-rakyat di Asia ini sangat kejam terhadap pemimpin, terutama terhadap mantan presiden-presidennya. Kita tahu semua bagaimana nasib dari Marcos, bagaimana nasib dari Thaksin yang melakukan self-exile, bagaimana nasib dari Presiden Korea Selatan, bagaimana nasib dari mantan presiden dari Pakistan. Itu risikonya besar sekali. Nah, tapi saya melihat di gambar sampul dari rencana dari Bung Anies ini, Bung Anies menyingsingkan lengan, berarti siap bekerja maju. Nah, ini semangat yang berapi-api saya kira. Nah, jadi saya agak kagum terhadap tekad itu, dengan mengingat beban permasalahan yang dihadapi seorang presiden Indonesia dari 2014 ke sana, dan kemudian risiko dari kekejaman rakyat kalau menilai satu presiden dan menghukum presiden itu. Itu yang pertama. Terima kasih Pak Thamrin. Tapi kalau dari penjelasan saya tadi Pak, kelihatannya saya sudah tidak akademis lagi Pak, itu Pak. Sudah lebih pendek dari Pak Thamrin Pak, gitu ya. Sudah lebih pendek yang di sini. Di sini sengaja dibuat seperti mind map supaya dalam satu halaman terbaca semua. Karena itu dibuatkan dalam satu lembar, tapi ada penjelasan panjangnya. Nah, masalahnya berat. Saya malah melihat Pak, kenapa saya pilih untuk tanggung jawab Pak. Saya melihat di bawah, di lapangan selama bertahun-tahun, ketimpangan itu luar biasa Pak Thamrin. Persis seperti yang Pak Thamrin sampaikan. Timpang antara kaya miskin, timpang antara bekerja tak bekerja, timpang antara yang berpendidikan dan tak berpendidikan, timpang antara yang di kota dan di pedesaan, dan timpang antara yang di pusat-pusat pertumbuhan dan yang jauh dari pusat pertumbuhan. Melihat ini semua, saya pilih untuk tidak hanya menonton, tidak hanya urun angan, tapi saya pilih untuk turun tangan. Selama ini pun kita sudah mengambil pilihan turun tangan. Belum berarti tidak di pemerintahan saja Pak, kita langsung buat gerakan pendidikan sana sini. Tujuannya apa? Melihat masalah, kita tidak berasumsi orang lain yang menyelesaikan, asumsi kita ikut menyelesaikan. Karena itu ketika saya mendapat undangan ini, kemudian saya pilih untuk ya, saya ikut pilih tanggung jawab. Resiko itu akan sangat dipengaruhi oleh cara kita menjalani amanatnya. Saya rasa semua pemimpin yang menghadapi masalah di Asia ketika menjalankan kekuasaan ada banyak masalah seperti Marcos dan lain-lain. Nah, saya melihat bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk tumbuh, hanya justru diperlukannya kebaruan Pak. Karena itu saya memberanikan diri untuk maju. Yang dibawa adalah kebaruan, sesuatu yang baru. Mau pilih yang lama boleh, tapi saya menawarkan yang baru. Baru dalam cara berpikirnya, baru dalam cara bekerjanya, dan baru juga di dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga dari situ Pak Thamrin, saya berusaha untuk mengubah perspektif tentang terlibat itu bukan semata-mata soal kursi, tapi terlibat itu justru mengajak semua untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Jadi saya akan meneruskan tradisi para pendiri Republik ini. Para pendiri Republik ini adalah kaum terdidik yang memilih untuk turun tangan, tidak sekedar berada di meja-meja menulis, tetapi terlibat langsung turun tangan dan menggerakkan. Menurut saya yang menarik dari pemimpin awal adalah mereka hadir merangsang jutaan orang mau iuran tenaga, iuran pikiran, iuran uang, bahkan tidak sedikit yang iurannya nyawa. Kenapa? Karena hadir pemimpin yang berintegritas. Saya merasa itu yang akan ditawarkan dan itu yang akan didorong bagi masyarakat kita juga Pak Thamrin dan Bapak Ibu sekalian. Ketika terlibat langsung misalnya dalam sebuah proses konvensi ini, saya malah mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia
jangan diam. Karena masalah yang ada sekarang terjadi bukan semata-mata karena ada orang jahat, tetapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Jadi semua yang merasa baik, jangan diam, bergeraklah, turun tangan, terlibat dengan segala macam ininya. Lalu soal masalah, Pak, 5 masalah utama. Saya tadi sebutkan, nomor 1 sehat, Pak. Bangsa Indonesia, setiap anak harus sehat. Kita harus melihat melampaui angka, misalnya, Pak, angka kematian ibu melahirkan 359 per 10.000. Itu kita harus menurunkan. Menurut saya kita tidak boleh tidak menurunkan. Menurut saya kita harus meniadakan angka itu, Pak. Jadi jangan melihat angka itu semata-mata sebagai angka statistik. Saya ingin mengembalikan perasaan bahwa ini adalah tentang saudara kita. Bayangkan 16.000 lebih ibu melahirkan dan setelah melahirkan dikuburkan. Melahirkan itu ibu ingin bawa pulang bayinya, ini dikuburkan. Dan angka itu tidak bisa diterima. Dan itu membereskannya, jadi sehat, Pak. Tapi sehat saja, kalau di kota masalah kesehatan itu bisa independen dari yang lain. Tapi begitu di desa, kesehatan, transportasi jadi satu. Karena itu infrastruktur harus dibereskan. Jadi bukan semata-mata soal sehat, masalah kesehatan saja. Dan APBN kita selama 10 tahun lebih, Pak, tidak lebih dari 3% untuk kesehatan. Nah, nomor 1 itu sehat. Kalau sudah sehat baru bisa yang lain. Ini fokus. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan. Nanti saya akan lebih jauh soal pendidikan. Yang keempat adalah soal penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu aspek amat lemah. Dan jika kita hukum tidak tegak, maka tidak akan ada kepastian di dalam beraktivitas. Kalau kita bisa bereskan aspek-aspek itu, nomor 1 soal sehat, 2 infrastruktur, 3 pendidikan, 4 soal penegakan hukum, dan yang kelima, satu lagi yang kelima tadi adalah mengenai ketimpangan yang tadi disebut antar wilayah. Bagaimana caranya? Hari ini ada pemusatan konsentrasi yang luar biasa di Jakarta. Semua terpusat. 52% dari aliran kredit itu dari Jakarta, Pak. Kita harus ubah. Saya akan mendorong ini. Relokasi pusat-pusat pertumbuhan Indonesia. Caranya banyak, salah satunya insentif pajak. Yang kedua, relokasi kantor-kantor pusat BUMN mendekati lokasi operasinya. Karena ini kemudian punya efek multiplier, kalau bahasa ekonomisnya itu multiplier efek yang luar biasa besar. Kita harus mendorong agar anak lahir dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan, bekerja dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan. 5 itu, kalau diprioritaskan, nomor 1 penegakan hukum, nomor 2 kesehatan, nomor 3 adalah pendidikan. Dan satu hal tadi soal infrastruktur yang saya harus garis bawahi, kalau bicara infrastruktur, jangan hanya infrastruktur industri dan urban. Infrastruktur yang terlewatkan itu infrastruktur pertanian, padahal di situ yang menopang hidup kita. Irigasi kita, sistem irigasi kita sudah lama sekali tidak mengalami pembaruan. Saya justru akan dorong infrastruktur pedesaan, jalan poros desa prioritas. Itu langkahnya, Pak, 3 utama. Dan kemudian yang bonus tadi, Pak, ya, boleh saya jawab sekalian. Yang bonus tadi diberi bonus sama Pak Profesor Tamrin soal pendidikan. Menurut saya kunci pendidikan adalah pemahaman konsepnya. Apa sih pendidikan itu? Interaksi antar manusia. Itulah pendidikan. Jadi kalau mau memajukan pendidikan, perbaiki kualitas interaksi. Jadi interaksinya siapa? Pendidik dan peserta didik. Konsentrasi pada guru, pada kepala sekolah, itu akan mengubah kualitas pendidikan kita. Sejahterakan para guru, pastikan mereka sejahtera. Yang kedua, kualitasnya meningkat. Yang ketiga, distribusi yang merata. Kalau itu kita bereskan, maka insya Allah yang lainnya beres. Tapi kalau konsentrasinya di kurikulum, konsentrasinya di fasilitas, itu hanya penunjang. Guru hebat, kurikulumnya apapun juga, hasilnya dahsyat.
Dan itu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Itu ya Pak Tamrin. Terima kasih. Baik, kita beri plus dulu. Satu putaran, satu panelis. Sekarang ke Bung Arif Zulkifli, yang biasa nih kalau tempo tajam, enak dibaca dan perlu. Pertanyaannya adalah, dalam banyak kasus sekarang ini justru elemen-elemen dari partai politik menjadi sumber masalah di dalam kabinet. Kita sudah melihat misalnya ada menteri yang ditangkap KPK, ada orang-orang kementerian yang jadi tersangka, ada pimpinan partai politik yang terkait dengan kementerian yang sekarang sudah divonis. Artinya ada persoalan penyalahgunaan wewenang di situ. Nah, saya ingin berandai-andai ini buat pada Bung Anies. Pengandaian pertama adalah jika Partai Demokrat memperoleh suara yang signifikan sehingga bisa mengajukan calon presiden secara independen sendirian, atau katakanlah membangun koalisi terbatas. Itu satu. Dan kedua, jika Bung Anies kemudian terpilih menjadi presiden Indonesia melalui proses itu semua. Pertanyaan saya, postur kabinet yang seperti apa yang Anda bayangkan akan Anda bikin? Apakah Anda akan mengulangi kesalahan presiden-presiden, 4 presiden pasca reformasi itu, atau Anda akan rombak sama sekali? Anda akan memasukkan orang-orang baru, Anda akan memasukkan profesional misalnya begitu, sesuatu yang Anda himpun dan Anda kumpulkan selama ini melalui proses Indonesia Mengajar, mengumpulkan orang-orang baik. Itu satu. Pertanyaan kedua saya adalah, ini sebuah lingkaran setan juga yang diakui atau tidak diakui terjadi, yaitu pendanaan. Pendanaan kampanye, pendanaan pemilu, pendanaan partai politik. Kita tahu semua bahwa seorang kandidat yang memperoleh suara yang signifikan dalam versi survei akan dengan sendirinya didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip membantu pendanaan. Tapi pada ujungnya di akhir proses seleksi ketika dia terpilih, yang datang adalah orang-orang yang menyodorkan proposal untuk meminta return atas apa yang sudah diinvestasikan. Bagaimana Anda menyelesaikan persoalan ini? Terima kasih. Iya, kita beri aplaus dulu sebelum dijawab. Silakan. Ya. Terima kasih Bung Arzul. Begini, soal elemen partai. Kabinet yang akan saya bentuk adalah kabinet yang berisi orang-orang kompeten. Orang kompeten, dan justru ingin mendorong wajah baru Indonesia. Anda akan bangga melihat isi kabinet itu. Anda akan melihat ini potret hasil kemajuan pendidikan, kemajuan pembangunan selama ini. Inilah wajahnya. Mereka yang sudah berada dalam posisi mudah-mudahan selesai dengan dirinya, berada di wilayah publik bukan untuk mencari kepentingan private, tapi berada di wilayah publik untuk mengabdi bagi kepentingan publik. Karena memang republik ini didirikan untuk kepentingan publik, namanya saja republik. Nah, ini nomor satu, jadi kompeten. Kemudian yang kedua, mengenai partai atau tidak partai. Ini terkait dengan persoalan yang kedua sebenarnya, persoalan pendanaan. Pendanaan kan terkait dengan itu. Saya ingin memastikan bahwa isi kabinet itu orang-orang yang kompeten, dan di sisi lain pengelolaan partai harus ada pendanaan yang jelas. Pendanaan partai hari ini sumbernya kita saling pura-pura tidak tahu, Pak. Rakyat tidak mau tahu kira-kiranya biayanya berapa, udahlah nggak usah dilaporkan. Yang partai juga tidak melaporkan. Yang ada di KPU sana ada laporan biaya kampanye, bahkan sampai dengan Desember 2013 juga ada laporannya. Tapi kita tahu di lapangan nggak seperti itu. Kita semua tahu. Nah sekarang menurut saya yang justru dibutuhkan adalah pengaturan kembali pendanaan partai. Lewat apa? Sumbernya macam-macam. Tetapi salah satu sumber yang harus difikirkan adalah pendanaan dengan menggunakan dana dari negara. Dan partai kemudian harus melaporkan secara reguler, secara transparan. Ini bukan hal baru, di banyak negara sudah dilakukan. Tetapi yang harus dibereskan adalah partai juga harus menjadi institusi yang governance-nya baik. Jadi
saya akan ajak bicara malah semua pimpinan partai, dan saya akan bilang, saya bukan bagian dari yang selama ini terlibat urusan begini. Tapi atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya meminta seluruh pimpinan partai kita ubah cara kita mengelola pendanaan partai ini. Ini masalah kita semua. Kalau kita semua sama-sama mengetahui tapi tidak berbuat, saya akan bicara dan saya akan terus terang. Ini diteruskan, maka nasib demokrasi kita di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Dengan keterbukaan informasi, maka kita akan tahu sebenarnya dari mana. Nah, begitu itu dibereskan, maka kabinet tidak lagi menjadi jalur untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan politik. Karena itu saya katakan di awal tadi, APBN kita bukan untuk kepentingan penyelenggara, bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh, saya kemarin lihat Bung Azrul, data APBN kita. Itu biaya perjalanan dinas itu angkanya dahsyat. Dahsyat betul angkanya. Biar saya nggak salah kutip ya. Saya lihat angkanya. APBN 2009 itu 2,9 triliun. Lalu muncul APBN perubahan, berubah menjadi 12,7 triliun. Dari 2,9 triliun menjadi 12,7 triliun. Lalu itu tahun 2009. 2014 ini dianggarkan 32 triliun untuk perjalanan dinas. Yang harus berjalan adalah orang-orang Indonesia untuk meraih kesejahteraan, bukan pengelola negara yang diurusin seperti ini. Ini contoh konkret. Ini masalah. Karena itu saya akan ambil orang-orang yang kompeten, yang mereka bisa berkata, bereskan republik ini saya atas nama seluruh bangsa. Dan ini dilakukan bukan karena mereka punya kepentingan, tapi kepentingan pribadi, justru karena mereka membawa kepentingan publik. Jadi saya akan pastikan ini orang-orang yang baik. Yang kedua, pendanaan partai ada mekanismenya sehingga hidup, dua-duanya bisa survive. Gitu ya jawabnya. Terima kasih. Ya, itu kalau dilihat angka-angka makin menyeramkan itu ya. Baik, saya beri kesempatan ke teman-teman jurnalis yang juga sudah ada di tempat ini. Saya akan memberi mic ini. Siapa yang mau bertanya, menyebutkan nama dan media tempat dia bekerja. Silakan. Selamat pagi, saya Bagus dari Detikom. Pertama saya mau menyampaikan salam dari teman-teman Kagama. Kedua, ini kembali masalah popularitas. Belakangan ini kan sering banget ini disebut kalau peserta konvensi itu popularitasnya masih di bawah rata-rata gitu, di bawah 3% malah yang terbaru ini. Ini bagaimana Mas Anies ini untuk mendulang popularitas ini gitu? Karena sejauh ini popularitas Mas Anies itu kan sebagai pendidik gitu ya, sebagai tokoh pendidikan kayak gitu, dan belum dikenal sebagai calon presiden. Nah ini bagaimana Mas Anies menanggapi ini? Ya. Terima kasih. Ya Detik bantulah itu menjadikan itu tahu gitu. Gini, ya makasih. Tapi gini kira-kira, memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin. Semua pendidik pasti pemimpin. Pendidik yang baik pasti, dan pemimpin yang baik hampir pasti dia juga pendidik yang baik. Kenapa? Karena memimpin itu mentransfer nilai, mentransfer ide gagasan sehingga semua bergerak. Nah, sekarang soal popularitas. Popularitas itu karena sekarang ini masih belum menjadi calon. Saya rasa semua masih menimbang gitu. Tapi di antara calon-calon partai konvensi partai demokrat, insya Allah not bad lah gitu. Insya Allah not bad gitu. Jadi, tapi begitu nanti menjadi calon saya rasa akan berubah. Dan ini menurut saya justru menarik. Ada proses seleksi sebelum menjadi calon. Ada proses seleksi itu. Ini saya belum jadi calon juga ditanyain. Banyak yang sudah calon belum pernah ditanyain, Pak. Ya kan, kita ini belum calon ditanyain. Jadi menurut saya ini proses yang baik, karena itu bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Nah, sekarang tantangannya adalah mendorong popularitas. Saya mengundang pada bangsa rakyat Indonesia untuk turun tangan. Saya mengajak, dan semuanya relawan-relawan ini saya minta untuk membantu. Kenapa? Karena kami tidak ingin terjebak di dalam ikatan yang tadi disampaikan itu.
Kami justru mengatakan kalau Anda ingin membebaskan Anies dari hutang rupiah, maka jika Anda percaya dengan Anies, bantu Anies, dan saya jaga harga diri Anda. Iya. Itu ya. Baik, saya beri kesempatan lagi. Saya Irfan dari Koran Republika. Masalah pemerataan Pak, selama ini selalu jadi pembahasan siapapun. Masalah pemerataan pembangunan ekonomi, kita bertumbuh tapi tidak merata. Nah, apa sih masalahnya selama ini gitu? Otonomi daerah sudah berjalan dan sekarang sedang direvisi lagi undang-undangnya. Masalah selama ini tuh apa dan bagaimana penyelesaiannya gitu? Sementara kita tahu kepala daerah juga banyak yang tersangkut kasus korupsi, dari hitungan Mendagri sampai 300 pemimpin daerah itu. Nah, ketika misalnya kemudian muncul lagi sekarang undang-undang desa yang kemungkinan ada aliran dana nyampe triliunan, apakah kalau misalnya apa yang harus diperbaiki sehingga kepala daerah ini tidak tersangkut masalah itu dan pembangunan semakin merata? Terima kasih. Ya, silakan Bu Ya, Anies. soal pemerataan ini sangat terkait dengan soal ketersambungan. Kalau bahasa itunya connectivity, ketersambungan ini amat krusial. Saya ingin menggariskan bahwa Indonesia kita bisa menjadi tetap satu jika jarak ekonominya itu baik. Hari ini jarak dari Jakarta ke Cilacap itu lebih jauh daripada Jakarta ke Singapura. Ini tidak benar. Kalau kita lihat peta Indonesia dengan menggunakan tarif angkutan pengiriman barang, maka mendadak jaraknya bukan hitungan geografis lagi, tapi hitungan ekonomis. Republik kita wajahnya berubah. Saya ingin memastikan soal infrastruktur, transportasi darat, udara, laut, apalagi laut yang sangat laut ini krusial untuk komoditas, udara sangat krusial untuk soal transportasi manusianya, serta komunikasi. Ini akan bisa menyambungkan, dan dari situ kemudian kita bisa merangsang munculnya pertumbuhan di banyak titik plus relokasi tadi. Bayangkan jika ada satu BUMN besar dipindah ke sebuah kota, sebutlah kotanya Mataram di Nusa Tenggara Barat. Apa yang terjadi? Maka yang pindah itu adalah orang-orang yang terdidik, berpengalaman, dengan daya beli, lalu semua subsidiary partner ikut bergeser ke sana. Muncul sekolah, muncul properti, muncul daya beli di sana, infrastruktur tumbuh, efeknya besar sekali. Jadi pusat pertumbuhannya dipindahkan, infrastrukturnya disiapkan, dan kalau kita lihat pertanian kita misalnya bukan sekedar diberi subsidinya, hari ini subsidinya kurang, Mas. Kita ini subsidi total 330-an triliun. Itu untuk petani, untuk sektor non energi lah kira-kiranya, itu hanya 20-an sekian triliun. Menurut saya sudah harus diubah. Ini ditingkatkan, tapi bukan saja untuk infrastruktur pertanian, tapi justru peningkatan kualitas petani kita. Petani kita harus ditingkatkan kualitasnya. Dan di situ membayangkan pendidikan jangan hanya anak usia sekolah, tapi juga petani yang mendapatkan pendidikan agar mereka bisa bertani dengan teknologi yang lebih baik. Itu ya, Mas, jawabnya. Baik. Bung Anies, untuk menjadi pemimpin satu negeri dan pemimpin rakyat, itu saya melihat pemimpin negara nih ya, bukan hanya negeri, pemimpin negara. Itu saya melihat ada 3 faktor yang sangat berhubungan, dan dia bisa saling menunjang, bisa juga saling menegasi. 3 faktor yang saya akan sebut itu adalah, pertama adalah upbringing dari seorang calon pemimpin, mulai dari kecil, remaja, mahasiswa, sampai dengan muncul sebagai pemimpin. Nah, dalam upbringing itu, menumbuh kembangkan itu, ada yang disebut dengan proses-proses habituasi, proses-proses pembiasaan. Nah, kita tahu semua pemimpin kita yang the founding fathers dan mothers kita, itu mereka merayap dari bawah. Mereka mekar karena memar, merayap dari sesuatu yang diranting ke cabang, ke terus sampai muncul di atas.
Nah, saya ingin Bung Anies tunjukkan bahwa memang Bung Anies dibekali seperti itu. Sebagai, karena saya tahu juga latar belakang Bung Anies adalah dari keluarga pergerakan, dari cucunya Pak Baswedan, ya. Jadi itu apa yang diberikan oleh lingkungan khusus dari Pak Anies itu, sehingga Pak Anies percaya bahwa saya mampu dan saya bisa. Yang kedua yang saya ingin hubungkan itu adalah begitu menjadi pemimpin negara itu harus mengacu dan berlandas konstitusi, ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat yang lain, tapi harus ayat-ayat konstitusi. Nah, Bung Anies sudah mengutip di sini paragraf 4 dari Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, saya kira itu bagus sebagai satu titik tolak. Nah, kalau menepati jaminan atau janji atau harapan yang diberikan oleh paragraf 4 Mukaddimah itu, kemudian Bung Anies hubungkan dengan permasalahan yang 5 tadi atau yang 3 yang sudah dikerucutkan. Bagaimana modal pribadi bisa diandalkan untuk mengemban tugas konstitusi, memecahkan 3 masalah yang utama itu. Ya. Terima kasih. Silakan Bung Anies. Terima kasih Prof. Tamrin. Mengenai upbringing, saya tumbuh besar di dalam sebuah keluarga yang selalu berada di dalam lingkar pergerakan Republik. Ini upbringing. Kakek saya salah satu orang yang ikut mendirikan Republik ini, yang sampai akhir hayatnya dia tidak punya rumah, Pak, ketika meninggal. Dan kami tumbuh besar di mana telepon harus numpang tetangga. Kalau ditanya jabatan, bekas menteri, bekas anggota konstituante, pernah di parlemen, ikut BPK dan lain-lain. Yang keseharian ditunjukkan adalah harga diri dijaga lewat integritas yang total. Kenapa mereka dipercaya? Kenapa mereka didengar? Bukan karena jabatannya, tetapi karena integritasnya. Dan itu yang mereka diikuti. Keseharian itu saya rasakan, dan saya selalu mengatakan saya ingin mengembalikan itu. Ini punya tanggung jawab moral. Saya sempat waktu ditanya, saya nggak tahu harus menjawab apa kalau saya bilang tidak mau, Pak, karena ini adalah tanggung jawab moral orang-orang yang ikut mendirikan Republik. Nah, masalah yang besar di Indonesia hari ini sebenarnya bisa diselesaikan jika kita hadapi dengan integritas tadi, Pak. Integritas tadi, ini yang harus dikembalikan di Indonesia, di dalam pemerintahan kita, di dalam kepemimpinan kita. Kalau sudah integritasnya beres, kompetensinya dan lain-lain bisa menyusul. Lalu keterlibatan, alhamdulillah selama perjalanan selama ini tidak berada di wilayah pemerintahan atau di dalam pemerintahan, kita selalu bekerja untuk kepentingan Republik. Jadi masalah berada di dalam atau tidak, kalau ada dipanggil minta tugas, siap. Dipanggil minta tugas, selalu siap. Dan saya selalu mengatakan panggilan apapun dari Republik kita selalu siap untuk menjalaninya. Itu prinsip yang selama ini dipakai. Nah, kemudian terkait dengan janji tadi, Pak. Republik ini berjanji nomor 1 melindungi, Pak. Karena itu ketika bicara menegakkan konstitusi, pertanyaan yang item kedua dari Prof. Tamrin, menegakkan konstitusi, nomor 1 melindungi setiap warga negara Indonesia dan tiap jengkal tanah Indonesia. Itu nomor 1. Jadi tak pandang bulu, tak lihat. Makanya saya selalu mengatakan tidak ada minoritas dan mayoritas. Yang ada adalah warga negara Indonesia dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama dimanapun juga. Jadi nomor 1 melindungi itu. Yang kedua menyatakan mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum. Itu kita tegaskan, Pak. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah soal mencerdaskan. Saya ingin garis bawahi, Pak, soal kalimat-kalimat ini, dan saya akan bawa ini terus menerus. Semua kalimat para pendiri Republik semuanya positif, Pak. Tidak ada yang mengatakan memerangi kemiskinan, tidak ada, Pak. Yang ada memajukan kesejahteraan umum. Tidak ada mengatakan memerangi keterbelakangan, tidak ada. Yang ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Semuanya positif. Saya akan kembalikan suasana positif di bangsa ini dengan perspektif kepemimpinan positif.
Karena optimisme dan positif itu menular, tapi pesimisme juga menular. Karena itu tugas pemimpin adalah membuat suasana perspektif yang positif. Itu semangat konstitusi dan itu nanti akan saya jalankan juga. Itu jawabannya, Prof. Baik, Bung Zulkifli, ini makin tajam lagi terus. Ini udah bahasa konstitusi, makin dalam lagi nih. Silakan. Melanjutkan pertanyaan di putaran pertama tadi, Mas Anies. Anda tadi kan mengatakan bahwa akan membuat pemerintahan yang lebih transparan, bebas dari korupsi dan seterusnya. Nah, saya lihat ini teman-teman di belakang wartawan-wartawan ini haus dengan kutipan-kutipan yang sedia untuk segera di-upload ini. Coba Anda buka-bukaan dalam proses Anda konvensi ini, berapa dana yang sudah Anda habiskan, siapa yang menyumbang, rinciannya seperti apa. Nah, kalau Anda bisa jelaskan, saya kira ini dalam 3 menit sudah muncul semua tuh di .com.com. Bukan begitu ya, Bung? Iya, betul. Tujuannya itu kan? Nah, begitu. Itu satu. Nah, ada yang kedua. Yang kedua adalah Anda ikut konvensi di sebuah periode di mana apatisme politik publik terhadap parpol itu sedang drop, sedang turun. Karena saya harus berbangga diri kepada Anda sebagai teman bahwa Anda masuk dalam suasana seperti itu. Jika nanti mudah-mudahan tidak, Anda tidak terpilih di dalam konvensi atau sebagai calon presiden, apa yang Anda akan lakukan? Kembali ke dalam habitat Anda di dunia pendidikan atau ikut berkecimpung terus di dalam dunia politik yang sudah Anda tekadkan sejak awal? Apakah Anda ingin menjadikan parpol sebagai sepeda yang mengantarkan Anda di tujuan yang bisa Anda lepas kapanpun, atau Anda akan menyublim menjadi sepeda itu sendiri? Jadi pertanyaannya, kalau nanti kalah bagaimana gitu ya? Ya, betul. Insya Allah akan menang, Mas. Insya Allah akan menang. Jadi itu selesai dah dengan sendirinya. Dan insya Allah akan menang. Tapi gini sekarang, soal saya selalu ini cara berpikir lama sebetulnya, Bung Azrul. Cara berpikir lama adalah mengumpulkan rupiah lalu membiayai kegiatannya. Kami dibalik, Bung. Yang kami akan kerjakan A, B, C, D, E, F, G. Ini ada Ibu Tante Yul dari Pekanbaru. Bisa dicek sama Tante Yul ini. Berapa rupiah yang kami pernah kirimkan dari Jakarta ke Pekanbaru? 0. Seluruh kegiatan di Pekanbaru didanai sendiri. Kaos kita yang pertama dikirimkan 1 paket dari Malang. Sumbangan dari Malang. Mereka belum tahu akan seperti apa. Ditulisnya turun tangan, itu saja. Saudara saksikan, dan di depan sana ada sebuah poster besar. Saya baru ketemu lagi dengan bapaknya. Pak siapa namanya, Pak? Pak Sabri. Dan beliau mengatakan, saya pasang ini karena saya percaya Anda. 0 rupiah. Luar biasa. Ini yang kita mau melakukan perjalanan keliling Jawa, perjalanan keliling Sulawesi, dilakukan dengan inisiatif lokal. Kami di Jakarta justru datang bawa badan. Seluruh kegiatan dijalankan di sana. Nginep di tempat teman. Di tempat teman itu betul-betul memang ada teman lama di mana-mana. Jadi kemana saja bisa. Jadi ini yang kita lakukan selama ini. Kalau itu dirupiahkan, dan teman-teman yang lihat di sini, ini mereka banyak yang cuti untuk ikut hari ini. Jika mereka dirupiahkan sebagai konsultan, angkanya fantastis. Karena itu nanti insya Allah di akhir kita akan konversikan iuran pikiran, iuran tenaga, iuran kehadiran dalam nilai rupiah, dan saya yakin angkanya mempesona kita semua. Tapi kita nggak bawa uang, kita ada pakai Pak. Ya, karena kita, nah itu tadi, kalau mikirnya lama kan cari uangnya dulu. Kalau kita dibalik, kalau kita justru bikin kegiatannya itu, dan ini yang saya rasa menjawab soal apatisme. Ini soal apatisme. Saya katakan di mana-mana dalam beberapa pertemuan, Bung Anies, apa yang Bung Anies akan berikan untuk saya? Kami tidak memberikan rupiah untuk Anda. Kenapa? Harga diri Anda tidak akan saya rupiahkan. Tidak akan saya rupiahkan harga diri Anda. Saya akan jaga harga diri Anda. Ini idealisme kita akan melakukan perubahan, dan kita jaga dengan cara tidak ditransaksikan. Nah, saya katakan pada mereka, kita mungkin menang, kita mungkin kalah, tapi yang pasti kita menorehkan sejarah baru dalam gerakan politik di Indonesia. Di tengah apatisme muncul anak-anak muda yang kalau nge-tweet ditanya temannya, saya tak dibayar. Kalau mereka membuat poster, saya tak dibayar. Kenapa? Saya percaya pada ide yang dibawa, saya percaya pada orangnya, dan saya
bukan orang yang bisa dirupiahkan. Itu yang selalu dorong. Jadi, Bung, ini jawaban atas apatisme tadi. Thank you. Satu tadi soal partai tadi kalau misalnya. Oh, insya Allah menang itu. Oh, insya Allah. Jadi berarti nggak bisa diteruskan. Perkenalkan, saya Aryo dari Koran Jakarta. Langsung aja. Beberapa waktu lalu ada survei opinion leader dari UI. Bapak ditempatkan kalau nggak salah di nomor 3 sebagai tokoh alternatif yang katanya bisa untuk bersaing ketat dengan Jokowi nantinya. Saya mau tanya, apabila sebelum proses konvensi ini berakhir ada partai yang meminang Bapak sebagai cawapres atau bahkan sampai jadi capres, itu gimana Pak? Mau meneruskan proses di konvensi atau tengah jalan putus Pak? Iya, Koran Jakarta. Sebetulnya itu kita putuskan kalau udah ada pinangannya aja, Mas. Belum ada pinangan jangan spekulasi. Tapi begini, kalau saya hari ini saya mengikuti konvensi Partai Demokrat dan saya berniat menyelesaikan ini sampai akhir, dan insya Allah saya yakin bila ini dijalankan dengan objektif, dengan transparan, insya Allah saya optimis sekali hasilnya akan baik. Iya. Baik, karena ini ada satu anak muda yang dari tadi minta tunjuk dan juga dari DPP Partai Demokrat, saya ingin beri kesempatan ke Bung Rahlan Rashidi. Silakan Bung. Saya cuma ingin mengingatkan Capres Anies karena saya termasuk penggemar Anda dan juga teman-teman pada di depan mengenai satu pokok soal yang sempat disinggung dalam pembicaraan tadi, yakni mengenai pentingnya kabinet yang diisi oleh orang-orang yang mampu. Saya cuma mau memastikan bahwa Anda semua ingat bahwa yang namanya komite profesional, kabinet profesional, kabinet karir segala macam itu mempunyai rujukan sejarah yang bersifat non-demokratik. Karena kabinet ini, zakon kabinet waktu itu istilahnya itu dibentuk oleh Soekarno pada saat dia membubarkan parlemen, membubarkan konstituan itu, dan melakukan dekret untuk kembali kepada UUD 45 gitu. Jadi kendati saya bisa memahami bahwa ada kebutuhan terhadap pentingnya orang-orang yang mampu gitu. Namun menurut saya gitu menggunakan kata itu semata-mata sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap partai politik itu juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Soekarno yang membunuh demokrasi gitu dengan ini partai politik. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya garis bawahi, saya memilih orang yang kompeten karena itu background nggak penting, baik partai maupun non partai. Etnis tidak penting, yang penting adalah kompeten. Nah itu berbeda dengan prinsip harus profesional, harus non partisan, itu berbeda. Menurut saya justru yang penting pada kompetensinya. Kita bergerak ke arah meritokrasi, karena itu kalau menterinya tidak kompeten, maka bukan malu pada siapa-siapa, malu pada anak cucunya yang nanti akan melihat apa yang dikerjakan dulu. Menurut saya, jadi saya yakin garis bawahi pada kompetensi. Di sini kita akan menemukan banyak sumber orang kompeten, dan saya akan mengajak pada mereka-mereka yang sudah terbukti konkret bisa mendorong perubahan di berbagai sektor. Yuk Anda turun tangan sebagai warga negara nih, turun tangan, hibahkan 5 tahun hidup Anda untuk membuat sejarah baru di Republik ini, dan saya akan panggil orang-orang itu untuk terlibat sebagai menteri. Iya. Nah, luar biasa. 60 menit berakhir, tajam, tenang, tapi bergelombang besar. Kita mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya setiap orang yang memilih untuk terlibat, untuk mendorong perubahan, pasti punya gagasan, pasti punya ide. Yang menjadi tantangan ke depan adalah persoalan di Indonesia tidak bisa diselesaikan sendiri. Persoalan di Indonesia harus diselesaikan lewat gerakan kolosal. Tidak bisa kita hanya menyaksikan, alhamdulillah ada orang baik bekerja di sana, lalu kita diam. Bukan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bicara, yang membuat kita terbuka, lalu merasa saya harus terlibat, saya harus berbuat, saya harus melakukan sesuatu. Indonesia membutuhkan pemimpin yang menggerakkan, yang berintegritas, dan bisa membuat suasana baru untuk Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.